bagian yang kalian dicatat masing-masing ya. Urutan nih, kalian istilahnya pakai activity berapa, main activity atau nama-namanya dicatat sendiri. Soal ini banyak. Mungkin aku beberapa tok. Aku pakai ke sebuah perwakilan nih. Yang duplikasi tak wakilkan satu nanti. Oke, diperhatikan ya teman-teman. Ini bener gak ono ya? Savingku udah keluar. Direkam kok. Direkam. Ketok kelihatan. Oke, jadi ini layout pertama ya kalau kamu login di aplikasi. Jadi munculnya ini. Yang login di aplikasi kan munculnya logo pertama ini kan. Ini gampang sih cuma gini tok sih ini. Ini cuma text view, isinya ini tok dan image-nya udah selesai gitu tok. Kasih image tok sih ini. Ini nggak ada lainnya sih, cuman di coding ini tak coding. Jadi semisal kalau ini sudah ada database sudah ada isinya di database helper ini. Di sini sudah ada isi, sudah ada usernya, username sudah pernah masuk dan sudah pernah login dan ada database-nya, berarti dia langsung login. Jadi nggak ngulangi lagi daftar. Paham nggak? Makanya kalian kalau di aplikasi ini kita, itu kan kalian daftarnya cuma sekali kan. Habis itu langsung nanti masuk ke main activity utama nih. Nggak lagi ke main activity login. Logo langsung ke main activity utama. Kalau kalian mau cobaan bukaan. Kalau kalian udah login, nggak disuruh login ke login utama lagi. Nah, inisiasinya ini di sini. Jadi ini nanti dicek jika user ini sudah ada datanya apa belum. Diambil dari database mana? Dari sini, database helper. Makanya di sini tadi kan diinisiasi kan. Privat database helper dipanggil database helpernya. Untuk apa ya? Untuk manggil datanya di sini. Data yang di sini kan diambil, dicek apakah sudah ada, sudah pernah login apa belum. Kalau sudah pernah login ya berarti ya nanti next. Nah ini langkah-langkahnya. Jadi kalau belum itu, kalau jika sudah ini langsung ke main activity 6. Nah ini pakai if else. Jadi jika sudah ini langsung ke main activity 6. Main activity 6 itu layout utamanya. Tapi jika belum, nanti akan ke main activity 2. Main activity 2 isinya apa ya? Isinya login tadi. Langsung start finish. Ini untuk manggil-manggilnya ya. Ini untuk cek-ceknya. Ready dan lain sebagainya. Ya mudah lah ini. Dari sini ada yang mau pegang main activity, nah ini gampang mudah sekali ini. Nggak terlalu banyak sih, daripada lainnya sih nggak begitu banyak ya. Suara putus-putus di aku. Tadi kamu ngomong apa? Ada yang apa? Mau pegang? Ada sih mau pegang ini apa enggak? Ini sih paling mudah daripada yang lain nih. Mau. Nggak, ini enggak susah ini. Jadi gitu ya. Ini itu toh ya. Jadi ini mudah. Jadi ini kalau kalian buka, ini diinisiasi dulu, database helper diinisiasi dulu. Database helpernya mana ini? Jadi supaya dilihat datanya itu sudah ada belum. Kalau sudah ada ya berarti
nggak usah langsung kalau sudah ada nggak ke main activity login tapi langsung ke main activity utamanya, main activity 6. Iki das iki ngumpulnya apa ya Rek? DSM iki lho. Jadi begitu. Mudah ya ini. Ada ditanyakan nggak? Kedua main activity berarti kan catat nanti kan main activity min. Iya. Aku mau tanya dong. Iku kan jajal toh aplikasinya. Aku pas mlebu iku gak login maneh kan Sam. Terus tapi aku kan delok kok gak ono tombol logout e. Ancen ra ono apa piye itu? Gak ono apa? Logout. Logout memang Jadi nggak misal ada kasih. logout. Oh, memang nggak ada. Ya wis. Oke. Jadi gitu ya, nanti di datamu ini nanti dicek di database helper tadi. Makanya di sini diimport juga. Ada import, ada Itu sih aku mau tanya. Ini sih. Iya. Datanya orang-orang itu kesimpan kemana? Ke sini database helper. Data login. Di sini semua. Muncul nggak? Misalkan kita kan wis ada 10 sampai 14 akun mungkin yang wis login itu kebaca di situ nggak kira-kira? Kebaca, pasti kebaca nanti. Tapi kebacaan itu aku nggak pakai database. Ini pakai database aplikasinya ya, jadi nggak pakai database eksternal dalam artian yang kepegang di ownernya. Jadi database itu lokal di database kalian, di aplikasi kalian. Makanya kalau kalian itu bisa, kalau kalian klik lama, biasanya kan itu kan ada tulisan itu aplikasi nih. Kalau kalian klik lama, ini di apps info itu ada tulisan nih clear all data. Jadi itu untuk menghapus data ini semua. Itu database-nya di dalamnya. Jadi setiap aplikasi itu ada database-nya sendiri. Untuk berarti nyimpannya di aplikasi ini bukan ke codingannya gitu ya? Di sini nanti nyimpen nih. Berarti kamu ora iso ngecek ke siapa sing wis login, siapa sing wis daftar ngono-ngono. Oh, iso. Oke. Main activity awal lek bisa lewat login langsung ning main activity 6 ya. 6 iki di sini. Di mana tadi? Iya. Perintahnya. Jika kok sing dijelaskan ning Oke. Sing dijelaskan ning video iku mesti gak codingannya gak diwaca di siji kan, tapi maksudnya secara keseluruhan ngono. Yo kesimpulannya ya, durasi ini maksimal 15 kan kita lewat ke bawah ya kok. Oke, yes. Oke, next. Aku wis tidak ada pertanyaan. Terima kasih Samuel. Oke, kita lanjut ke activity 2. Tulis ya Ca, sekalian nama layout activity main XML sama main activity Java. Aku berarti sama main activity 2 ya berarti? Iki. Iya sama 2 sekalian. Main activity 2. Gampang sekali. Oke, wes. Tak catat ya. Ini mek gini toh, ini malah lebih gampang sih betul. Ini ngintan toh kok. Ini gampang. Ini nggak rumit karena ini cuma nginten aja. Dalam artian ini cuma mengoneksikan antara layout lain dan layout lainnya gitu. Jadi ini cuma mengoneksikan daftar sekarangnya. Daftar sekarang kan main activity 3 nanti itu main activity 6 langsung. Main activity 3 dulu deh ini. Jadi coba mengintankan aja ini. Jadi tak buka ya main activity 2. Cuma gini toh. Ini cuma dipanggil. Jadi diinisiasi button 2 ini tadi. Ini.
button 2 diinisiasi dulu, dideklarasikan dulu, habis itu dipanggil di sini. Button 2 itu nanti masuk kemana? Ke main activity 3, diarahkan ke main activity 3. Ini button 2 yang ada di main activity 3 diintenkan ke main activity 2 gitu toh. Ini dipanggil set content view. Ini di semua Java itu pasti ada, karena ini itu untuk mengambil yang namanya itu XML-nya, file XML-nya. Jadi ini, nah karena di semuanya itu pasti ada di awal ini. Dipanggil ini nih supaya terkoneksi. Gitu tok lah ini. Ini nggak ada istilah banyak sih, ini cuma ngomong tok sih. Paham nih jelasin Nija? Mudah ini. Paham. Iku nyambungnya wi neng activity telu tau ya? Ini telu. Jadi dari activity 2 ini diintenkan ke main activity 3. Terus start activity 2. Mulai startnya dari activity 2. Gitu di start. Oke. Iki ben inung ya wes. Oke, kita ke main activity 3. Jadi ini main activity 3 dari background ini dulu aja. Jadi ini main activity 3. Main activity 3 sebetulnya itu gampang, tapi ini harus ditulis semuanya. Ini gampang ini. Jadi gini, ini main activity 3 ya. Ini ada layoutnya kita bisa lihat di XML-nya, ini kode XML-nya. Jadi ini layout untuk menginputkan data kalian. Makanya di awal kan kalian kan suruh login kan, dan muncul form pendaftaran kayak gini. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk menyimpan dan menginputkan data kalian. Menyimpan di mana? Di database helper. Jadi database helper itu menyimpan semua data kalian nanti. Itu per aplikasi ya nanti. Terus dilihat di sini, ini mudah sekali. Cuma dideklarasikan dulu. Jadi yang ada di sini apa aja. Makanya harus perlu dideklarasikan. Ini itu dideklarasikan dulu. Jadi supaya menginisiasi lah. Di main activity 3 itu ada apa aja gitu. Komponen apa aja di sininya activity main 3-nya ini. Di layout main activity 3 itu ada apa aja. Dipanggil semua yang mau digunakan. Panggil semua. Ini mudah. Ini cek grup diinisiasi dulu. Terus kalendernya diinisiasi dulu juga. Ini kalender itu sepertinya diajarkan Bu Anita yang lalu itu. Kayak gini. Persis. Terus ini function ini untuk menyimpan data dan move ke main activity langsung ke main activity 6. Bukan activity 4, activity 6. Ini kalau back kembali, ini kan ada backan di sini. Setelah kembali kan, berarti kembali ke main activity 2. Nah ini untuk mengambil value-nya ya. Mengambil value dari mana? Untuk mengambil value dari nilai yang sudah diinputkan tadi gitu. Jadi diambil value-nya. Diambil semua value-nya. Dan ini tidak boleh kosong ya. Jadi diinisiasi supaya tidak boleh kosong. Jadi kalau kalian nggak ngisi nggak bisa masuk. Terus di save ke database helper. Ini tadi kan sudah ada value-nya kan. Di sininya di user email, username, user birthday, user gender, dan user
apapun sudah ada, ya kan sudah ada value-nya di dalam di dalam di dalam situ sudah ada value-nya, jadi tinggal dipanggil sini nanti di save yang bagian ininya tadi sudah ada value-nya. Nah ini intent, data berhasil disimpan, dan ketika sini data berhasil disimpan ini dicek sudah ada datanya dan aman, ini berhasil disimpan, nanti akan muncul terus data berhasil disimpan dan langsung lanjut ke main activity 6. Kalau gagal nanti keluarin. Ini gitu aja. Gue pengen gunain ini nungai. Terus kita lanjut ke main activity 6. Ini tak pegangnya main activity 6. Soalnya ini rada kompleks. Terus lanjut kita ke soalnya. Soal ini yang kalian kerjakan itu loh. Kita masuk ke soal dulu ya, sebelum masuk ke games. Kita masuk yang paling mudah dulu, ke soal dulu. Yang pertama itu soal apa ya pertamanya? Soal matematika. Jadi itu kan ada soal banyak kan, soal matematika, soal sains, dan soal membaca. Karena buka soal matematika dulu di sini tak kira sing penak saya di inu dulu ya, ini soal matematika nanti. Jadi sebelum masuk ke soal matematika itu ada namanya, itu ada welcome-nya dulu. Di welcome itu ini mudah sih. Atasnya bukan ya? Bukan. Kita buka ini dulu deh. Kok aku tulis. Wah, kayak soal layout deh. Atasnya matematika tadi? Oh enggak deh. Bukan itu welcome anu. Nah ini pinta kasihkan ke ilmu dulu aja. Ini cuma ngintan kok. Tapi ini harus paham nanti di activity 6-nya. Makanya activity 6 aku take over. Jadi gini, ini kan namanya ini adalah activity sebelum mengerjakan kuis kan kalian ada onboarding untuk konfirmasi kan, untuk mulai sekarang. Nah ini isinya cuma gampang, ini cuma gambar yang tak masukkan gitu tok. Dan coding itu mudah sekali, cuma gini tok, mudah sekali, sangat mudah. Sama kayak tadi, cuma di intent kan, ini kan codingan intent tok, berpindah tok, mudah ini. Nah kalau sudah kita dijaga lindung itu catatan juga ikut catat no ya. Terus selanjutnya kita masuk ke soalnya. Soal ini, soal yang matematika ini biar dipegang Desita nanti didengarkan, karena ini aku kasih yang kemarin itu aku rombak sih soalnya dari yang pertama itu. Yang pertama kan nggak ada catatan suaranya kan, ini tak tambah suara supaya anak kecil itu paham sih, nggak bisa baca. Nah jadi gini, didengarkan. Nah jadi gini, itu kan di soal itu tadi itu kan ada beberapa function kan. Yang pertama itu memunculkan suara dan membaca tulisan, terus dan menyimpan poin.
di sini ada 3 pokok fungsi utama di dalam satu soal itu tadi. Nah, di dalam soal tadi itu kita kan butuh yang namanya mengimport itu mengambil, menambahkan lah istilahnya, menambahkan apa, function-function yang sekiranya itu diperlukan, seperti ini, import Android speech TTS, text to speech. Jadi itu mengubah apa, mengubah tulisan menjadi suara. Makanya kalau kalian itu klik di dalam soalnya ya, kalian klik yang speaker itu pasti muncul suara, karena sudah diimport, sudah ditambahkan untuk text to speech tadi di dalam Java-nya. Jadi Java-nya itu sendiri membaca nanti melalui penambahan import Android speech TTS, text to speech tadi. Jadi itu CC terus diinisiasi semua. Ini deklarasi semuanya, ada deklarasi media player. Jadi untuk deklarasi bahwa ini nanti kita akan pakai audio, akan ngambil media. Ini text to speech-nya dideklarasikan. Jadi di sini itu dideklarasikan. Jadi dipanggil istilahnya. Kalau kamu tak butuhkan di sini. Ini current score itu sudah tulisannya semua, kok deklarasi semuanya. Nah, kita masuk yang sini ya. Ini untuk memanggil layoutnya, layoutnya ya tadi XML-nya. Makanya ada set content view layout soal matematika 1. Ini tadi dipanggil layout XML dipanggil. Nah, kalau sudah dipanggil apa? Selanjutnya diinisiasi, dipanggil semua di sini, skor dan lain sebagainya, fin by id, plus skor dan lain sebagainya ya. Terus masuk ke optionnya. Jadi ini kan ada 3 option di dalam soal itu. Kalau kalian buka di aplikasinya itu ada 3 option A, B, dan C. Nah, ini A itu aku namakan option 1, B itu aku namakan option 2, C itu aku namakan option 3 di sini. Jadi ada 3 option kan. Nah, yang pertama di sini, kita kan kalau 3 option tadi berarti harus menentukan dulu toh. Dari 3 option itu tadi ada yang benar dan ada yang salah, ya kan? Kalau benar tak kasih perintah, kamu benar tak kasih perintah memunculkan tus dan juga memunculkan suara. Kalau salah, kamu langsung pindah, gak munculkan suara tapi munculkan tus juga. Nah, itu gimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi tadi option ini kan yang aku benarkan. Makanya kalau kalian buka di soal matematika itu kan yang benar nomor 1 itu kan option 2 kan. Karena dari sini tak inisiasi. Yang benar option 2. Option 2 set on click listener. Jadi option 2 ketika diklik isinya apa ini? Codingannya semua. Jadi gini, ketika option 2 tak klik akan menambah skor sebanyak 10 dan akan menyimpan skornya dan diupdate di display dan akan memunculkan tus dan akan membunyikan suara kemenangannya, suara responsnya. Kemudian akan beralih ke main activity berikutnya, soal matematika 2. Ini jika benar. Jadi jika benar apa tadi? Menambah skornya 10, save skor, diupdate di tampilan, memunculkan tus, memunculkan suara, dan menginten secara otomatis ke main activity. Soal activity 2, soal matematika 2. Oke, paham.
Terus lanjut lagi, bila salah nggak munculkan apa-apa, cuma munculkan to saja. Option 1 berarti kan yang masih sisa apa tadi? Option 1 dan option 3. Option 1 jawaban salah, tak munculkan terus jawaban salah, terus akan menginten ke activity 2 tanpa memunculkan suara dan menambah skor. Paham ya? Begitu juga dengan option 3. Nah, ini tombol close-nya. Ini cuma gini tok sih. Ini inisiasi dulu ya ke tombol tombol close dan tombol membacakan soal. Nah, ini lebih yang ribetnya di sini. Ini mulai masuk ke inisiasi text to speech. Jadi membaca soalnya di sini. Ini codingnya semua nanti. Jadi gini. Ini tadi kan setiap soal itu kan ada yang namanya audionya kan. Jadi umpama soal nomor 1 tadi kan ada suaranya yang muncul. Nah itu codingnya mana ya, ini codingnya semua itu tadi. Tadi kan baru dideklarasikan bahwa ini nanti ada suaranya di sini. Di mana tadi ya, sound ini. Nah caranya seperti apa ini? Evaluate new text on listener. Jadi gini. Jadi kita itu mengambil yang namanya function di dalam API nama nih bersama ke API sih itu namanya itu text to speech. Jadi ada mengubah teks menjadi suara. Ini inisiasinya. Semua status teks sukses. Jadi kalau sukses, jadi ketika kita membuat suatu programnya di dalam aplikasi itu harus ada dua kemungkinan. Apabila sukses ngapain, apabila gagal munculkan apa, supaya user kita tahu suksesnya. Kalau sukses gini, kalau gagal itu karena apa, itu sudah tahu. Ini caranya. Indonesia text to speech set language lokal ide ini country ya, dalam tanda kutip itu kode country-nya. Ide itu Indonesia. Jika bahasa Indonesia tidak tersedia, gunakan bahasa. Jadi kalau ini if-nya ya, makanya ada intent if-nya. Jadi ada backup-nya. Jadi kalau tidak bisa, gunakan bahasa Inggris. Bisa juga text to speech-nya itu mengganti logatnya dengan Inggris. Kalau tidak ada datanya itu. Di aplikasinya kan biasanya kan ada yang nggak support kan. Makanya ada beberapa kenapa itu dia bilang kalau logatnya kok bahasa Inggris ya memang karena device-mu itu. Ini untuk diatur kecepatan nih ya guys ya. Terus di set juga pitch suaranya. Nah ini else-nya. Jadi kalau nggak bisa itu akan munculkan apa? Akan munculkan yang itu tidak dapat diinisiasi. Ini metode ya. Metode untuk membaca soalnya. Jadi ini kan tadi kan kalian kan cuma memanggilkan bahwa oh ini nanti akan aku pakai. Caranya itu kepada ini. Langkah-langkahnya tadi. Itu tadi baru awalan di sini. Baru awalan. Nah, di sini itu baru otaknya di sini. Membersihkan membersihkan karakter. Jadi istilahnya karakter itu nggak dibaca. Yang tidak dibacakan tuh apa? Nah ini dituliskan dulu. Terus ini tadi untuk mengembalikan warna dalam artian itu tadi kan makanya kan kalau ditekan suaranya, ditekan tombolnya ketika itu keplay suaranya, warnanya kan juga berubah kan patternnya. Ini langkah-langkahnya. Ini metode untuk memot skornya. Ini text to speech tadi ya guys. Di sini
inisiasi dan ini nanti pengimplementasian di sini memberikan efek visual, terus memberikan yang tidak dipakai itu apa aja nanti yang tidak dibaca. Ini ada juga langkahnya. Terus ini nanti metode membuat skor itu ya tadi skornya disimpan gitu. Set preference or get preference, jadi diambil skornya disimpan. Terus ada metode menyimpan skor ke, jadi metode ini tuh disimpan. Ini aku nggak pakai database tapi ini pakai ini share preference, jadi langsung tetap aja di database tapi nggak database itu berpakainya. Terus ini untuk melepaskan media player, melepaskan text to speech. Dari sini ada yang ditanyakan nggak untuk soal matematika 1 ini? Di sini ada ditanyakan nggak? Itu kalau buat nginputnya tuh tadi di mana? Input yang apa? Dibacain. Tanya. Langsung di sininya di activity min. Nanti dibaca kan di sini. Jadi di semua, makanya di sini tadi kan ada mana tadi? Jadi di sini tadi di atas di sini ya kan sudah deklarasi oh ya ini kan sudah disetkan kan bahwa Java ini untuk berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk layout ke soal matematika. Jadi otomatis nanti kalau kita bikin ini itu untuk apa? Ya membaca soal matematika ini, layout ini, XML ini. Otomatis itu sudah nanti. Baru tadi. Ininya. Berarti nggak ada input teks sama sekali. Nggak ada, jadi langsung dari sininya. Ini tadi dibaca. Tapi nggak akan kebaca kan abjadnya, optionnya? Nggak akan kebaca optionnya nanti. Sininya. Terus tadi yang kebaca soalnya. Terus tadi di bagian apa ya? Coba ke bawah lagi. Apa ya tadi aku lupa. Oh iya, suara itu kan berarti kan kita tadi pakai apa namanya API, plugin gitulah ya. Nah berarti itu kita nggak ada input kayak kemarin terkait suara eksternal gitu, nggak ada. Kalau ini nggak pakai, jadi itu langsung pakai API-nya. Jadi nggak pakai kayak ini. Kan aku kan beberapa kan juga kasih audio lokal karena aku simpen di aplikasinya kayak gini. Nah ini yang ini kayak kan suara sound kan. benar tadi itu. Ini enggak. Ini aku pakai langsung text to speech-nya. Tapi audio kalau menangnya itu tetap di sini, ambilnya di raw. Oh ya tadi belum tak ya. Ini mana tadi? Nah ini ada aku ada yang pakai audio secara langsung di sini aku simpen. Jadi kan tadi kan ada suaranya kan, ada muncul kayak jeng gitu kan, lek benar itu. Nah itu dipanggil di mana? Era raw Winsound di sini. Ini. Udah kan? Iya ya, kayak input gambar gitu kan? Iya. Tapi kan kalau di gambar di drawable, kalau ini di folder raw. Oke. Udah sih.
aman ya. Nanti untuk Nadia pegang soal 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 apa iki? Soal sains. Pegang soal sains, langkah-langkahnya sama seperti Desinta. Jadi begitu. Ada yang ditanyakan kak? Coba Nadia. buka yang sains dulu, takutnya dia mau lihat layoutnya. Sa- Tidur deh Nadia. Sama layoutnya.